Baik, selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Malam hari ini kita akan mengikuti ibadat dalam rangka aksi puasa pembangunan 2021. Malam hari ini pertemuan APP yang kedua. Untuk petugas malam hari ini pemandu Bapak Sarus, kemudian sharing atau menjawab refleksi Mas Doni Rosindratno, kemudian doa umat nanti dari keluarga lain, nanti dari keluarga Bapak kita, dari keluarga Bapak Silakan Mas Dwi, kita mulai dengan lagu pembukaan. Selamat malam Bapak Ibu
anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan selalu beserta kita hari-hari, dan pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pertemuan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai makhluk sosial, kita selalu berjumpa dengan sesama dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Selalu ada orang lain yang bisa kita sapa sebagai saudara kita. Sekitar 800 tahun yang lalu, Santo Fransiskus mendesak agar semua bentuk permusuhan atau konflik dihindari, dan kesederhanaan yang rendah hati dan persaudaraan harus ditunjukkan kepada mereka yang tidak seiman. Dilandasi oleh semangat yang sama, Paus Fransiskus menulis, merasa sangat terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Tayeb yang saya temui di Abu Dhabi, di mana kami menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara. Mungkin tambahan juga bahwa pada hari kemarin, kunjungan Paus ke Irak itu adalah suatu keinginan bahwa Paus ingin menjalankan kedamaian atau tugas perdamaian. Padahal kita tahu bahwa Irak adalah negeri yang begitu banyak konflik. Tetapi umat dan masyarakat Irak begitu luar biasa menerima kunjungan Paus Fransiskus. Mari bersama-sama di pertemuan APP kedua ini, kita merefleksikan hidup beriman kita di tengah masyarakat. Khususnya di masa pandemi ini. Semoga di masa tobat ini, kita dapat menemukan kehadiran Allah dalam diri saudara-saudara di sekitar kita. Marilah kita memeriksa batin kita, mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sampai kehidupan yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu bersama-sama dalam doa pembuka. Allah yang penuh kasih, di masa tobat ini kami hendak merenungkan panggilan hidup kami untuk menjadi saudara di tengah masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin menyadari kasih-Mu yang besar dan mampu menjadi sumber kasih bagi sesama. Semuanya ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yesus mengajak, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pendalaman kitab suci. Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan orang lain. Ketika hati kita terbuka dan peka, kita mampu menganggap orang lain sebagai saudara tanpa mengkhawatirkan dari mana mereka lahir atau berasal. Bahkan sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mengenali Kristus di dalam diri saudari dan saudara kita yang ditinggalkan atau tersisih. Di masa tobat ini, hendaknya kita selalu mengingatkan kehadiran Tuhan yang mengasihi setiap pria dan wanita dengan cinta yang tak terbatas.
Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Kristus menumpahkan darahnya untuk semua orang. Dalam refleksi ini, kita diajak untuk menyadari spiritualitas persaudaraan, yaitu alasan kita untuk mengasihi dan menerima semua dan saudara kita, yaitu Tuhan sendiri, hadir dalam diri sesama yang memerlukan. Saya mencoba untuk sebelum kita analisis sosial, memang kalau kita ingat tentang hidup persaudaraan di dalam masyarakat, bahwa tentunya kita tidak beda melakukan satu pelayanan. Kalau kita sudah hidup dalam pelayanan, kita tidak pernah mengenal batas, kapan, waktu, di mana, dan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Dan pada masa pertobatan ini yang selalu diingatkan pada awal pertobatan, bagaimana kita menjaga relasi kita dengan Allah, bahwa kita lebih intensif lagi menjaga hubungan kita dengan Allah juga terhadap sesama. Kalau dalam hubungan dengan Allah, tentunya kita selalu melakukan kehendak Allah, mentaati firman-Nya dan melakukan semua kehendak Allah. Di masa pertobatan ini tentu yang kita lakukan adalah, marilah kita, apakah dengan secara kekeluarga ataupun di lingkungan, mungkin yang paling utama adalah keluarga kita, kita mencoba untuk melakukan berdoa bersama ataupun secara pribadi. Itulah salah satu yang mungkin dilakukan pada masa pertobatan, bahwa kita menjaga dan mengevaluasi relasi kita dengan Allah. Dan terhadap sesama, tentunya juga kita selalu mengevaluasi bagaimana hubungan saya dengan tetangga, saya dengan lingkungan, saya dengan sahabat dan keluarga. Saya kira itu aja yang mungkin perlu saya tambahkan dalam refleksi pendalaman atau kitab suci. Mari kita lanjut dengan analisis sosial. Kisah inspiratif pemuda Bekasi bangkitkan kesadaran masyarakat untuk lawan corona. Ini ditulis Kamis 26 Maret 2020 oleh seorang reporter namanya Nurul Diva Kautsar. Di sini sumber adalah Merdeka.com. Banyak cara yang dilakukan untuk melawan pandemi corona. Salah satunya adalah dengan kekompakan dan dalam memerangi. Serbuan virus tersebut dan semua dampaknya seperti yang dilansir dari Liputan 6, diberitakan bahwa ada sekelompok anak muda yang bahu-membahu melakukan penyemprotan desinfektan secara serempak di wilayah tersebut. Ternyata kegiatan penyemprotan itu merupakan tindakan gotong royong yang dilakukan oleh kelompok pemuda yang tergabung ke dalam organisasi Karang Taruna RW 021 Kelurahan Kalilabang Tengah, Bekasi Utara. Menurut Novan Juharso selaku ketua kelompok Karang Taruna, kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian para pemuda Karang Taruna di wilayahnya untuk memerangi kasus pandemi corona di Bekasi yang tercatat cukup tinggi dan masuk kategori merah. Tindakan penyemprotan itu sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak menyepelekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Bekasi Utara ini sudah dinyatakan masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Ayo dong sadar
Jangan sepelekan ini, darurat. Perlu kesadaran tinggi dari warga, kata dia di lokasi penyemprotan di Perum Alinda Kencana, Rabu 25 Maret 2020. Menurut Novan dan tim Karang Taruna, mereka melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat keramaian di wilayah yang merupakan suatu bentuk himbauan agar patuh terhadap pesan pemerintah dan merupakan ajakan untuk bersama-sama memutuskan mata rantai persebaran COVID di wilayah Bekasi Utara. Sengaja kita semprot di lokasi nongkrong, sekalian juga kita imbauan agar jangan lagi terlalu lama di luar, apalagi berkerumun karena itu berisiko. Masalah juga dan masih sering dipakai jamaah, padahal ada imbauan juga untuk ibadah di rumah untuk menuruti pesan pemerintah, ujar Novan. Novan bersama pemuda Karang Taruna di Kaliabang Tengah berpesan bahwa melawan virus corona harus menjadi tanggung jawab bersama. Mengingat tanpa mematuhi anjuran pemerintah akan membuat mata rantai COVID-19 tidak akan terputus. Hal tersebut harus berawal dari inisiatif para pemuda dan berbagai elemen masyarakat. Novan juga menyampaikan rasa sesalnya terhadap masyarakat yang masih menganggap sepele virus corona di tengah angka kematian yang cukup tinggi tersebut. Terlebih untuk keselamatan diri dan orang-orang di sekitar. Ayo dong, khususnya pemuda bergerak, bikin dampak, jangan hanya terus bergantung dengan pemerintah. Gerakan sosial sangat membantu dan mempercepat pemulihan, minimal untuk saling mengingatkan agar social distancing. Ayo dong, perlu sama lingkungan. Kapan mau selesaikan kalau kita masih nyesal dan anggap enteng wabah ini? Buat RW jangan beri izin untuk kalau ada rencana bikin acara keramaian atau mengundang orang, jelasnya. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik sekalian. Pada malam pertemuan APP yang kedua ini, dengan tema persaudaraan masyarakat, kami akan mencoba menjawab pertanyaan reflektif pada malam ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita, terutama dengan saudara atau saudari yang beragama atau berkeyakinan lain. Yang pertama, kita sebagai anggota masyarakat, kita harus peduli dan aktif terhadap lingkungan di sekitar kita. Contohnya dalam lingkungan misalnya terdekat kita, di lingkungan RT atau RW, kita bisa ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti arisan ataupun rapat-rapat dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya kita ikut kegiatan tersebut, maka kita akan tahu kondisi di sekitar masyarakat kita. Misalnya dengan kita ikut arisan ataupun rapat-rapat, maka akan terupdate bahwa misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, ataupun ada yang sedang kesusahan. Contoh yang paling gampang, jika ada ada tetangga atau warga di sekitar kita sakit,
maka kita akan membantu dengan mengunjungi ataupun mengirim makanan dan mendoakan supaya tetangga kita cepat sembuh. Yang kedua, jika ada kedukaan, maka kita bisa membantu tetangga kita yang kedukaan dengan ya turut hadir dalam rumah tetangga kita, membantu untuk menyiapkan pemakaman, walaupun itu kita berbeda keyakinan atau agama. Misalnya kita mengantar tetangga kita dari rumah, terus misalnya ke tempat ibadah sampai ke tempat pemakaman. Hal-hal tersebut akan membuat kita bisa menjadi berkat di lingkungan sekitarnya, baik dalam kesusahan, tadi misalnya sakit ataupun kedukaan, ataupun misalnya mereka juga mengadakan acara-acara pernikahan, baik acara duka maupun acara suka. Nah, kita juga harus aktif dalam kegiatan lingkungan. Harapannya kita bisa menjadi berkat ataupun tetangga kita bisa melihat kita itu membantu mereka, baik dari hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Lalu yang kedua, bagaimana di tengah pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Menunjuk pada yang tadi jawaban yang pertama, kita juga harus aktif. Yang pertama, kita menjadi duta untuk program kesehatan, menggunakan masker, lalu membersihkan rumah, dan membantu saudara-saudara kita atau tetangga kita terdekat yang terkena musibah. Misalnya terkena musibah sakit pandemik COVID-19. Dengan cara apa? Ya misalnya kita mengirimkan makanan, mengirimkan obat-obatan, buah-buahan, atau membantu menyemprot rumah yang dari luar rumah yang tetangga kita yang terkena pandemik. Kita harus bisa membantu dalam bentuk ya misalnya tenaga, pikiran ataupun dana jika kita ada. Harapannya dengan kita yang tadi yang jawaban pertama dan kedua, kita bisa menghadirkan wajah Allah ataupun menjadi garam dan terang dunia. Menunjuk pada bacaan hari ini, bacaan pada APP kedua ini, orang Samaria yang murah hati yang diambil dari Lukas 10 ayat 25-37, itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus benar-benar mengasihi lingkungan sekitar kita, baik di rumah maupun di pekerjaan kantor. Jadi kita tadi membahasnya hanya dari lingkungan rumah, itu pun juga tetangga sekitar kita atau warga di sekitar kita. Itu yang dapat kami sampaikan jawaban atas refleksi malam hari ini. Semoga bisa berguna dan buat kebaikan kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Oke, kita telah mendengar pernyataan atau pertanyaan reflektif dari Mas Doni yang luar biasa. Tentu yang kita harapkan seperti itu, bahwa kita jadi garam dan terang, dan kasih itu selalu ada dalam setiap diri kita, dalam hidup berkeluarga maupun bermasyarakat. Kita lanjut dengan beberapa aksi nyata. Nanti mungkin ini juga menjadi satu diskusi bagi lingkungan. Yang pertama, aksi cinta. Mari kita semakin mengasihi di tengah masyarakat dengan peduli dan siap untuk turut serta dalam berbagai pelayanan di tengah masyarakat. Kalau kita dasar cinta, bahwa semua kita bisa lakukan dan tidak mengenal batas siapa dia. Yang kedua, aksi keterlibatan. Mari kita semakin terlibat di tengah masyarakat dengan menjadi promotor protokol kesehatan demi keselamatan semua. Tadi dalam pertanyaan refleksi tadi bahwa kita paling tidak kita melaksanakan 3M itu, menggunakan masker, tentunya kita juga
membersih atau mencuci tangan, dan tentunya kita tahu diri berada di mana. Itu salah satu juga bahwa kita menjadi contoh. Yang ketiga, aksi berkat. Mari kita semakin menjadi berkat di tengah masyarakat kepada saudara-saudara yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas, terutama mereka yang terdampak pandemi. Inilah aksi nyata, dan kita akan kembali kepada lingkungan. Dari ketiga aksi ini apa yang akan kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita ungkapkan permohonan-permohonan kita melalui doa-doa berikut ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur melalui pertemuan kedua masa pertobatan ini, Engkau telah menyadarkan kami akan panggilan hidup kami untuk menjadi saudara di tengah masyarakat. Berkatilah kami untuk senantiasa memancarkan sinar kasih Putra-Mu di tengah masyarakat, sehingga kami dapat hidup berdampingan satu sama lain dalam nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, semoga melalui sabda-Mu hari ini, kami dapat belajar dari orang Samaria yang baik hati, sehingga kami juga memiliki hati yang terbuka dan peka akan kesulitan sesama kami, terlebih di masa pandemi ini, tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, semangatilah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar hidup kami semakin banyak terlibat dalam kesulitan masyarakat di sekitar kami, sehingga hidup kami semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami mohon akhirilah wabah virus corona yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang menderita sakit karena COVID-19 ini, agar mereka dapat beraktivitas kembali dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa permohonan putra-putrimu. Masih banyak doa permohonan yang tersimpan dalam hati kami. Namun kami percaya Engkau Maha mengetahui, oleh sebab itu dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Mari kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama masuki doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Putra-Mu telah menjadi teladan kasih melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami mampu untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di tengah masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami menemukan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus, Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Sebelum kita akhiri masuk berkat dan pengutusan, saya mengucapkan terima kasih banyak yang terlibat pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ketua Lingkungan, Mas Dwi, Mas Doni, keluarga Pak Indiarto. Semoga apa yang kita lakukan, kita telah ambil bagian dalam karya keselamatan. Semoga kita selalu dilimpah oleh berkat Tuhan. Marilah kita masuk berkat dan pengutusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan APP yang kedua pada malam hari ini kita telah selesai. Syukur kepada Tuhan. Yang